Welcome back to my channel, channel Segala Rupa Handa Purnama. Oke, dalam video kali ini aku mau berbagi sedikit cerita kenapa akhirnya aku bikin channel YouTube ini dan kenapa baru publik di tahun-tahun ini. Jadi sebenarnya awal ceritanya kenapa aku bikin channel YouTube. Jadi yang pertama, kalian bisa lihat gambar yang ada di sini. Jadi pertama kali aku bikin channel YouTube itu tahun 2015, tepatnya di sini udah aku catetin satu-satu biar nggak lupa. Jadi awal tahun 2015, tanggal 3 Januari 2015, aku membuat channel YouTube, tapi dimana channel yang aku buat ini masih saya gunakan hanya sekedar untuk menonton channel-channel orang, kemudian subscribe, komen, dan share info-info penting yang ada di YouTube. Nah, pada saat itu aku belum paham atau belum ngeh di pertama kali aku bikin channel YouTube itu. Jadi channel aku hanya aku gunakan untuk nonton video orang. Tapi kemudian pada tahun 2016, jadi 1 tahun setelah channel aku buat, di tahun 2016 itu aku udah kepikiran banget. Kepikiran mau bikin beberapa konten atau video yang nantinya akan aku upload di channel YouTube aku. Cuman di situ aku sama sekali nggak kepikiran atau nggak punya, istilahnya nggak punya pandangan sama sekali kalau ternyata untuk menjadi konten kreator itu kita ada beberapa peraturan di YouTube. Jadi misalnya kita nggak bisa menggunakan sembarang background, kemudian ngambil-ngambil di internet secara sembarangan begitu. Jadi video-video yang kita upload itu adalah video-video yang pure original, itu buatan kita sendiri gitu. Tapi pada saat itu aku cuman kepikiran bahwa gimana ya kalau keseharian aku, daily vlog aku itu aku bikin video kemudian saya upload di YouTube. Nah, tujuannya sama sekali bukan untuk mendapatkan subscriber atau gaji atau yang lainnya, enggak sama sekali. Tapi pada saat itu aku hanya berpikiran bagaimana caranya supaya video-video yang aku upload itu tidak memenuhi memori HP, itu terutama. Kemudian yang kedua, suatu saat nanti kalau aku pengen nih flashback lagi cerita-cerita aku yang pada saat itu di tahun 2016 itu ceritanya yang kayak apa, kemudian muka aku kayak apa. Nah, itu kan asik ya kalau bisa kita lihat lagi gitu. Tujuannya sih cuman seperti itu. Tapi dari tahun ke tahun saya baru ngerti kalau menjadi konten kreator di YouTube itu bisa mendapatkan gaji. Jadi dengan beberapa peraturan yang ada di YouTube. Nah, pada akhirnya di tahun 2016 itu sama sekali aku nggak upload video, itu baru rencana yang bener-bener nol, nggak terbukti sama sekali. Karena pada waktu itu di tahun 2015 sampai 16 itu baru pertama kalinya aku sibuk-sibuk mendapatkan pekerjaan baru. Akhirnya ya udahlah, aku nggak kepikiran lagi, akhirnya aku tinggalkan. Kemudian di pertengahan tahun 2016 itu aku ada persiapan pernikahan, akhirnya aku tinggalkan lagi nih. Kemudian berikutnya lagi, aku kan kantornya udah pindah tuh. Nah, di kantor yang udah aku pindah itu aku disibukkan dengan beberapa pekerjaan lagi sampai akhirnya menunda-nunda. Akhirnya di tahun 2019 itu tuh aku punya ya ampun, aku punya channel YouTube, udah punya rencana yang bertahun-tahun tidak berbukti. Nah, aku di tahun 2019 tuh sebenarnya udah banyak banget video, cuman video yang nggak bener-bener fokus, cuman video-video untuk ya iseng-iseng aja seperti itu. Sampai akhirnya aku kayak memantapkan diri sendiri, saya bakalan upload video, saya akan bikin konten yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau nantilah kalau aku punya HP baru yang bener-bener RAM-nya itu fresh, kemudian RAM-nya bisa memuat banyak. Karena yang namanya menjadi content creator, kita tuh harus punya beberapa aplikasi, terutama yang untuk ngedit, untuk bikin sampul, untuk nyimpen dan sebagainya.
Dan dari beberapa aplikasi itu dia memerlukan kayak memori yang terlalu banyak. Akhirnya ya udahlah kita nabung dulu untuk beli HP yang mencukupi. Sampai akhirnya di bulan September 2019 aku memutuskan untuk membeli HP yang sekarang aku gunakan untuk merekam. Memang sih nggak terlalu bagus, tapi menurut aku udah lumayan banget ROM-nya untuk memuat aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk mengedit video-video kita yang nantinya akan kita upload di YouTube. Nah, video-video yang udah aku upload di YouTube itu bakalan aku hapus, jadi nggak bakal memenuhi memori HP aku seperti pada tujuan pertama aku membuat channel YouTube, yaitu biar tidak memenuhi memori HP aku gitu. Dan sampai akhirnya aku pertama kali upload video itu tanggal 7 Juli 2020. Aku masih ingat banget itu videonya yang pertama kali aku buat tentang bagaimana HP kalian tidak lemot gara-gara WA. Nah, itu permintaan dari beberapa teman guru. Mbak, bisa nggak kalau HP ku tuh nggak lemot cuman karena kebanyakan WA atau kebanyakan grup WA itu. Jadi terus aku mulai kepikiran nih, oh iya ya, ternyata di masa pandemi ini segala sesuatunya dilihat melalui YouTube, kemudian WA, pokoknya di kanal-kanal YouTube, terus online, daring lah seperti itu. Sampai akhirnya ya udahlah, gimana kalau kita membuat video-video yang nantinya bermanfaat buat teman-teman saya gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk membuat channel YouTube yang isinya itu masih bener-bener random. Jadi isinya masih yang campur aduk, tetapi di sini aku berusaha untuk mengambil konten-konten atau video-video yang berhubungan dengan tutorial. Nah, di sini tutorialnya itu lumayan masih yang gaduh-gaduh juga, random. Ada yang tutorial tentang per-YouTubean, tutorial tentang WhatsApp, tentang pokoknya bermacam-macam tutorial yang bisa kalian pelajari di HP. Kemudian yang kedua tentang vlog dan hiburan. Jadi di situ aku ada beberapa vlog. Kemudian yang ketiga tentang pendidikan. Pendidikan di sini aku juga masih yang random. Aku ada yang membahas tentang CPNS dan P3K, kemudian tentang BSU dan sebagainya. Kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya. Dan sampai sekarang tanggal 17 Januari 2021 aku mendapatkan 869 subscriber saat ini. Jadi memang untuk saat ini aku nggak begitu yang namanya aku tahun ini harus monet enggak. Jadi aku mengalir aja. Mudah-mudahan video YouTube aku di sini segera dimonetisasi, karena ternyata menjadi konten kreator itu bisa mendapatkan gaji. Nah, apa sih syaratnya? Syarat utamanya adalah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tonton publik. Tapi saat ini aku baru mendapatkan 869 subscriber dan sekitar 2000-an jam waktu tonton publik. Untuk itu aku juga mohon dukungan teman-teman semua yang melihat video aku ini untuk bisa nge-subscribe channel aku supaya semakin berkembang. Kemudian kalian bisa tinggalkan komen di sini, like dan juga share apabila video yang aku upload itu bermanfaat. Itu adalah sedikit cerita dan motivasi buat kalian para YouTuber pemula yang mengharapkan monetisasi. Jadi buat kalian para YouTuber pemula tetap semangat untuk ngupload video dan bikin kontennya supaya channel kalian juga semakin berkembang. Nggak usah ragu, kalian cukup pakai HP juga bisa untuk mengupload video dengan kualitas yang bagus. Mudah-mudahan video-video yang aku upload nantinya akan bermanfaat buat kalian. Dan ini beberapa video yang aku upload di channel aku. Kalian bisa scroll aja nanti, sekitar 72 video yang udah aku upload. Semoga video aku ini bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan komen jika ada yang ditanyakan, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel aku supaya channel aku semakin berkembang, dan mudahan konten-konten yang aku sajikan bermanfaat buat kalian para YouTuber pemula dan buat teman-teman yang nonton video aku. Semoga sukses dan sehat. See you.